Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Bagi Anda yang ingin berbagi pengalaman mistis Anda, silakan kirimkan cerita horor Anda melalui email yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Untuk durasi, bebas, mau 1 jam, setengah jam, atau berapapun ya, pokoknya kita terima. Baik, kali ini kami sudah menyiapkan sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong bagian pertama. Legenda pesugihan dari Laut Selatan Pulau Jawa yang selama ini dianggap dongeng sebelum tidur oleh sebagian orang. Nyi Ratu Blorong, sosok siluman ratu ular sebagai simbol kekayaan. Sejauh ini sang ratu hanya dianggap mitos yang sangat kental dengan dunia mistis. Faktanya, ia ada dengan jati dirinya yang tak kasat mata dan tetap setia sampai detik ini dengan para sekutunya. Inilah kenyataan yang ada dan tak disadari sepenuhnya oleh manusia di kehidupan masyarakat milenial. Sebenarnya, para pengikut sang ratu sebagian kecil masih tetap ada di sekeliling lingkungan kita tanpa ada yang tahu. Inilah salah satu kisahnya dari banyak cerita Nyi Ratu Blorong. Kisah ini berasal dari teman saya sendiri yang pernah mengalami bersamanya. Peristiwa ini terjadi akhir tahun 1997 hingga tahun 1999 ketika krisis moneter melanda di negeri ini, nilai mata rupiah yang jatuh. Hal ini juga diiringi kejatuhan ekonomi di negeri kita tercinta. Tutupnya sebagian besar industri dan pabrik menyebabkan PHK massal mulai merajalela. Otomatis pengangguran meningkat dengan cepat, begitu juga indeks kemiskinan serta kemelaratan ikut melesat tak terkendali. Hanya sebagian kecil pemegang dolar yang aman dan untung serta nyaman di kursi bisnisnya, tapi tidak untuk masyarakat pemegang rupiah. Lokasi kejadian kali ini berada di Provinsi Jawa Timur. Di saat kebanyakan pabrik tutup, para buruh banyak dirumahkan alias PHK. Nasib pemutusan hubungan kerja sepihak itu juga menghampiri Udin dan Sarji, karena mereka berdua adalah buruh pabrik. Gelar pengangguran baru yang tersemat dalam diri mereka ini juga memaksa mereka jatuh dalam kemiskinan akut dalam waktu singkat. Udin di tempat asalnya hanya mempunyai sepetak tanah dengan rumah sederhana di atasnya. Sedangkan semua anggota keluarga menggantungkan hidup kepadanya. Udin mempunyai 1 istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Sedang mertua dan kedua orang tuanya sudah tiada lagi. Tiap hari, Udin sibuk mencari pekerjaan, tapi keadaan waktu itu tidak memungkinkan. Hingga akhirnya ia disibukkan untuk mencari pinjaman sebagai penutup kebutuhan sehari-hari. Mulai bank harian, mingguan, dan bulanan pun lengkap ia koleksi. Dari lintah darat sampai lintah laut ia pun selami untuk berhutang. Nasib buruk memang tak lagi berpihak kepada Udin. Udin ini kebetulan bertetangga dengan Sarji. Tepatnya rumah Udin saling membelakangi satu sama lain. Kebun berukuran lebar 6 meter yang memanjang sebagai batas rumah mereka. Di belakang rumah ini, mereka juga sering bertemu dan berkumpul. Mereka berdua dulunya memang buruh satu pabrik, satu shift pula. Jadi di belakang rumah ada sebuah pohon keres yang bawahnya dikasih tempat duduk dari kayu seadanya. Kursi kayu di bawah pohon ini mereka gunakan sebagai ajang kumpul-kumpul bersama mantan buruh pabrik yang lain. Para mantan buruh pabrik ini dengan Udin berkumpul untuk membahas mencari pekerjaan lain, tapi tidak dengan Sarji. Kehidupan Sarji sebenarnya tak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi Udin. Mentalitas Sarji setelah kena PHK malah bermalas-malasan, foya-foya, dan mengandalkan harta dari orang tua. Tapi keadaan mulai cepat berubah seketika. Harta kedua orang tuanya menipis.
Uang pensiunan kedua orang tuanya lama-kelamaan juga tak mampu menyokong gaya hidup Sarji, sampai akhirnya habis juga. Bahkan sudah minus karena dipakai untuk kebiasaan Sarji waktu itu. Tapi kedua orang tua Sarji masih menyisakan sebidang tanah dan rumah yang ia tempati. Sedangkan untuk uang sudah tak lagi. Sarji setiap harinya hanya berhutang dan hutang. Semakin lama hutang Sarji semakin menumpuk, melebihi hutang Udin. Sarji kegiatannya sehari-hari hanyalah main ke warung dengan mencatatkan hutang-hutang baru di buku bon. Sedang istrinya di rumah belum dikaruniai buah hati, juga berpangku tangan. Selain ke warung, Sarji juga hobi berjudi togel. Dari kebiasaan inilah, pundi-pundi kemelaratan mulai bertambah parah kepada keluarga Sarji. November 1997, di siang hari yang sangat terik, Udin dan Sarji sedang duduk di kursi plastik. Mereka yang sedang menghibur diri di warung langganannya tak sengaja dihampiri temannya satu pabrik dulu. Sebut saja namanya Ronald, kawan yang cukup akrab mereka dari kota sebelah. Siang itu memang warung sedang sepi karena pengunjungnya cuma mereka bertiga. Saat mereka bertiga sudah berkumpul dalam satu meja, pembicaraan pun dimulai. Udin dan Sarji berkeluh kesah akan keadaannya sekarang kepada Ronald. Tapi Ronald sementara belum merespon keluh kesahnya. Sekian lama mereka bicara ngelantur kesana kemari dan berhayal tidak jelas. Akhirnya Ronald mulai iba kepada mereka berdua dan memulai pembicaraan serius. Kalian mau hutang kalian lunas dan bisa kaya kayak aku nggak? Tawar Ronald dengan tatapan matanya yang tajam kepada Sarji dan Udin. Jangan ngelindur, Nal. Kau ini kaya kan karena harta dari orang tua kamu kan? Bantah Sarji. Enggak, goblok. Aku bisa seperti ini selain kerja keras, juga dibantu dukun andalanku, tegas Ronald. Kok bisa, Nal? Lah, dukunnya juga kaya toh. Ejek Udin yang tak mempercayai perkataan Ronald dengan senyumnya yang sinis. Matamu, Din, beneran aku ini, bentak lirih Ronald. Ayo, Nal, aku juga pengen kayak kamu, sahut Sarji serius yang mulai tertarik dengan iming-iming Ronald. Ya udah, besok jam 10 pagi kita kumpul di sini, aku yang jemput, pinta Ronald. Kamu ikut gak, Din? Tawar Sarji serta kepalanya menoleh dengan wajah serius kepada Udin. Seketika tatapan mata semua tertuju pada Udin. Karena dari awal ia seakan meremehkan Ronald, sedang Ronald dengan keteguhan hatinya ingin membuktikan kepada kedua kawannya ini. Ikut sana, Din, biar kamu bisa bayar hutang, sahut ibu pemilik warung. Ogah, Bu, aku nguli saja, jawab Udin tenang. Meski aku melarat banyak utang, mending kerja seadanya, Bu, tegas Udin yang menyeruput kopinya. Orang sudah kere banyak gaya, ejek Ronald serta tangannya meraih kacamata hitam di belahan bajunya. Iya tuh, Mas. Di mana otakmu, Din? Diajak bisnis sama temennya yang sudah sukses, malah ngejek, timpal ibu pemilik warung. Sudahlah, Din, ayo kita rubah nasib kita. Kalau nggak kita yang rubah, siapa lagi? Paksa Sarji serius. Ya mau saja, Ci, tapi kalau ke dukun, lebih baik aku nggak ikut. Paling Ronald juga bohong, Ci, jawab Udin tetap kekeh pada pendiriannya. Ya wes, kalau begitu kamu temani aku saja, Din. Kalau berhasil, kamu tak kasih bagian, bujuk Sarji kepada Udin. Besok mampir ke rumahku dulu, Din, kalau nggak percaya,
Ngece kamu, Din. Susah memang ngomong sama kamu, kata Ronald. Oke lah, aku ikut. Tapi hanya menemani Sarji saja kalau begitu. Kalian-kalian maksa amat, jawab Udin yang sudah tidak tahan karena paksaan mereka. Lah gitu dong, Din. Kamu kan teman sejatiku. Hehehe, sahut Sarji. Pertemuan dan percakapan di warung selesai sore hari, tapi menyisakan janji esok. Ronald langsung pulang kembali ke hotel tempat ia menginap. Sementara kedua temannya pulang ke rumah masing-masing. Sarji pulang dengan membawa harapan besar untuk esok hari. Tapi Udin, sebagai sahabat setia, hanya perasaan dongkol yang terasa waktu di rumah, karena ia harus ikut berangkat menemani kawan sejatinya. Jam 10 pagi, setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing tadi malam, mereka berangkat dengan membawa bekal seadanya. Langkah Sarji dengan semangat pergi ke warung. Sesuai janji Ronald kemarin. Sedang Udin langkahnya gontai saat menemani Sarji di sisinya. Beberapa saat Sarji dan Udin sudah menunggu di warung, tapi Ronald belum kelihatan. Mereka mulai gelisah di tengah panasnya siang hari. Bu, ST2, pesan Sarji. Hutang lagi, Mas, sahut ibu pemilik warung. Tenang, kali ini saya bayar, Bu. Kan teman saya bos, Bu. Hehe, jawab Sarji. Alah, Mas, alah. Mas yang bos itu teman Mas Ronald, bukan Mas Sarji, jawabnya. Iya, Bu, bentar lagi Sarji jadi bos di daerah sini, terang Sarji. Sejenak mereka menikmati es yang dipesan sambil menunggu Ronald tiba. Waktu menunggu, Udin masih menggerutu meragukan perkataan Ronald kemarin. Tapi jawaban Sarji, "Sudahlah, Din, kamu ikut saja, jangan menggerutu terus." Minuman di meja mulai habis. Dari kejauhan mobil MPV hitam dari arah jalan besar masuk ke parkiran warung sederhana. Sarji nampak senang karena ia tahu mobil itu kepunyaan Ronald. Putaran roda ban mobil Ronald berhenti tepat di samping warung. Ronald dengan semangat turun dari kendaraannya. Ayo Ji, kita langsung berangkat saja sekarang, kata Ronald yang tetap masih berdiri di samping mobilnya. Ayo Nal, sahut Sarji dengan langkah kakinya mendekati Ronald, disertai telapak tangannya memegang erat pergelangan tangan Udin dan menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil. Buk, buk, buk. Suara pintu mulai tertutup dan ditarik dari dalam. Mereka bertiga masuk ke mobil dan Ronald pun langsung bergegas menjalankan mobilnya ke jalan raya kembali. Sarji duduk di samping Ronald di depan, sedang Udin duduk di kursi tengah sendirian. Saat mulai perjalanan, Ronald membuka perbincangan di dalam mobilnya. Ji, kita mampir ke rumahku dulu ya, pinta Ronald. Terus, kapan kita ke dukunya, Nal? Jawab Sarji. Nanti, habis dari rumah kita ke Mbah Dukun. Aku mau jenguk istri dulu, Ci. Soalnya aku sudah lama gak pulang. Sekalian, Udin sama kamu biar tahu kalau aku di rumah sudah kaya. Hahaha, jelas Ronald. Ya sudah, terserah kamu saja, Nal, sahut Udin yang duduk di belakang Sarji. Iya Nal, gak apa-apa, jawab Sarji. Mobil tetap dikemudikan Sarji menuju rumahnya ke sebelah barat provinsi. Perjalanan ditempuh sekitar 5 jam dari warung tadi.
Sekian lama penantian, tibalah rombongan bertiga ini di rumah Ronald yang besar dan mewah. "Ayo turun dulu, kita mandi dan makan dulu," ajak Ronald. "Oke, Nal," jawab Sarji. Udin masih duduk terdiam, berdecak kagum melihat rumah Ronald yang besar dan mewah. Dari dalam mobil, Sarji yang mengetahui hal ini langsung mengajaknya keluar. "Ayo Din, jangan melamun saja," kata Sarji. "Iya ya Ji," jawab singkat Udin. Setelah semua berdiri di teras, sejenak mereka bertiga memandangi rumah mewah itu sambil menggerakkan kepala serta bagian tubuh yang kaku. "Gimana Din, sudah percaya?" kata Ronald. "Iya Nal," jawab Udin kesal dan malu karena meragukan perkataan Ronald dari kemarin. Mereka mulai berjalan memasuki rumah bergaya modern bercat putih 2 lantai, dengan garasi mobil di sebelah kanannya yang cukup besar. Pandangan Udin dan Sarji tak henti-hentinya melihat dengan seksama tiap sudut rumah mewah Ronald dan sekelilingnya. Tapi langkah Ronald tetap masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, Ronald kembali, tapi ia mendapati kedua temannya masih di luar. Dengan perasaan agak gusar, ia mendekati Sarji dan Udin. "Ayo masuk dulu Ci, Din. Kayak orang kampung saja kamu ini. Baru lihat rumah mewah, wajah pada kelihatan begonya," kata Ronald, dan ia langsung menarik kedua tangan temannya masuk ke rumahnya. Sarji dan Udin langsung duduk di ruang tamu Ronald yang mewah. Beberapa saat kemudian, pembantu Ronald membawakan minuman dingin serta makanan ringan. Sarji terlihat sangat semangat untuk mengikuti jejak Ronald setelah melihat keberhasilan Ronald. Tapi Udin hanya rasa malu akan keluh kesahnya tadi pagi. Saat mulai memakan hidangan, "Gimana Din, percaya nggak sama aku?" tanya Ronald. "Iya Nal, aku percaya," jawabnya Udin yang datar. "Hebat kamu Nal, sudah bisa sekaya ini. Ngomong-ngomong, istri kamu kemana?" tanya Sarji. "Lagi keluar. Biasa Ji, sosialita zaman sekarang," hehe, jawab bahagia Ronald. "Sekarang kalian mandi dulu ke belakang, habis itu kita langsung pergi," pinta Ronald. "Iya Nal," jawab Sarji dan Udin bergantian. Setelah mendapat perintah dari Ronald, Sarji lebih dahulu pergi ke kamar mandi. Melihat Udin yang masih santai, Ronald menatap kepada Udin. "Din, mandi sekalian sana. Rumah besar ini ada 3 kamar mandi di tengah," perintah Ronald. "Oh, kirain cuma 1 Nal," jawab Udin yang lugu. Rumah orang kaya ini Din, cepetan mandi sana," kata Ronald lagi. Udin dengan cepat berjalan menuju ruang tengah untuk mandi. Beberapa saat mereka berdua selesai mandi, kembali lagi ke ruang tamu Ronald. "Gimana, sudah siap semua?" tanya Ronald. "Sudah Nal, ayo cepetan," jawab Sarji. Ronald berjalan menuju garasi mobilnya yang besar. Kedua temannya ikut masuk ke garasi. Ada 5 mobil mewah yang berada dalam garasi Ronald. Kedua teman ini hanya mengamati dengan diam tertegun. Beberapa kali Ronald mondar-mandir mengelilingi mobil-mobilnya, sampai akhirnya ia memilih mobil SUV mewahnya. Ia tahu karena medan yang akan ia lalui cukup berat. Sore itu mereka bertiga langsung pergi dengan mobil Ronald. Rumah mewah Ronald masih terngiang dalam pikiran Sarji. Ia sangat berambisi ingin cepat sukses seperti Ronald.
Sedang sahabat karibnya Udin hanya diam membisu. Dianggapnya Udin malu karena perbuatannya yang meremehkan Ronald dari kemarin. Perjalanan panjang tanpa tahu tujuan mereka kemana. Intinya mereka sudah pasrah ikut dengan Ronald. Arah mobil yang ditumpangi mereka bertiga menuju ke selatan Pulau Jawa. Saat di tengah perjalanan, Sarji yang masih penasaran langsung bertanya kepada Ronald. "Nal, sebenarnya ini kemana? Kok lama nggak sampai-sampai?" tanya Sarji yang duduk di samping kemudi Ronald. "Sudah, diam saja kamu, nanti tahu sendiri," jawab Ronald yang masih terus memegang kemudi mobil. "Kok jauh amat, Nal? Paling kamu bohong," sahut Udin dari bangku tengah mobil, seakan ia tahu pikiran Ronald. "Ngawur kamu, Din. Aku ini beneran ingin bantu Sarji. Sudah, tidur saja kamu. Nanti kalau sudah sampai aku bangunkan," jawab ketus Ronald. Mobil terus berjalan sampai menembus kegelapan malam. Dari jalan nasional hingga jalan tak beraspal. Beberapa jam mobil itu melewati jalan di tengah hutan. Akhirnya mobil Ronald berhenti di sebuah lereng gunung. Tepatnya gunung itu persis bersebelahan dengan laut selatan. Setelah Ronald membuka HP, ia melihat waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Saat di dalam mobil yang sudah terparkir miring, Ronald membangunkan kedua temannya satu persatu. "Woi, bangun, sudah sampai," kata Ronald, dan ia segera turun terlebih dahulu dari kendaraannya. Sambil menunggu temannya keluar, Ronald yang dari tadi jadi sopir berjalan mondar-mandir di atas kerikil lereng gunung tanpa alas kaki. Kebiasaannya sehabis mengemudi jarak jauh ialah melemaskan otot yang tegang dan menghilangkan rasa nyeri di kaki. Beberapa menit kemudian, satu persatu temannya keluar dari mobilnya. "Gimana Ji, Din, sudah siap?" kata Ronald. "Oke Nal, ayo berangkat," jawab Sarji. "Nal, ini di mana sebenarnya?" tanya Udin penasaran. "Sudahlah, ayo cepat ikuti aku. Jangan banyak tanya, Din. Mau kaya apa tidak kamu, Ji?" kata Ronald dengan semangat. "Iya, sebentar, Nal," jawab Sarji yang sedang membetulkan posisi tas dan isinya. Mereka bertiga yang bersiap sudah memakai jaket tebal mulai jalan. Dari bawah bukit mereka mulai masuk ke jalan setapak menuju ke atas dengan bantuan cahaya senter kecil di tangan Ronald. Dalam kegelapan malam, mereka tetap berjalan menanjak dengan undakan tanah sedikit berkerikil dan berbatu. Kanan kiri jalan rumput hijau yang basah mengikuti pemandangan sampai tengah perjalanan. Jalan kaki ini sangat melelahkan, karena pada dasarnya Udin dan Sarji tak biasa jalan jauh, apalagi menanjak. Waktu perjalanan itu, mereka berulang kali berhenti untuk istirahat. Sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya mereka mulai melihat cahaya kecil di sebuah bangunan. Mata yang semakin mendekat melihat sebuah pendopo kecil yang terlihat tak terawat. Ronald sebagai pimpinan rombongan itu menambah kecepatan jalan kakinya karena tujuannya sudah terlihat. Langkah kaki mereka bertiga terhenti ketika sudah berada di depan pendopo. Udin dan Sarji hanya diam saling bertatapan. Ronald yang mengamati di tiap sudut atas dan bawah pendopo yang sepi. Tapi dari semak-semak perlahan muncul suara kaki dan gesekan daun. Perlahan samar-samar penampakan seseorang pria tua yang memakai pakaian loreng hitam coklat mulai terlihat. Pak tua ini kepala memakai belangkon batik serta bawahan berbalut cewek.
persis seperti abdi dalam sebuah keraton, dengan sembulan rambut putih yang mencuat dari belangkon serta kumis dan jenggotnya yang ikut menguning dan memutih. Ia berjalan mendekati kami yang masih berdiri mematung di depan pendopo. Ronald yang sudah mengenalnya dengan cepat menjabat tangan dan mencium tangan kanan pria tua ini. Begitupun Udin dan Sarji mengikuti apa yang telah dilakukan Ronald. "Mbah, maaf saya lama tidak berkunjung ke Anda," kata Ronald setengah menundukkan bahunya. "Tidak apa-apa, nak. Memang begitu kalau sudah kaya lupa sama mbahnya," jawab menyindir kepada Ronald. Setelah menjawab, pria tua ini berjalan menuju pendopo kecilnya. "Ya, tidak begitu, Mbah. Kan saya repot ngurus usaha saya di kota," jawab Ronald yang mengikuti di belakang kakek tua ini. Sarji dan Udin mengikuti mereka berdua dari belakang dan duduk di bawah lampu tempel yang berada di atas tiang pojok penyangga. Dalam keremangan, cahayanya dan dinginnya pendopo, mbah tua ini mulai melinting rokok kelobotnya. Selesai melinting, ia mengambil korek dari saku kanan dan mulai menyulutnya. Kami semua duduk melingkar, sedang kakek tua ini bersandar di tiang kayu sedang sebagai salah satu penopangnya. "Mbah, kenalkan ini teman saya semua," pinta Ronald. Setelah Sarji dan Udin berjabat tangan, mulut Ronald mendekat kepada telinga Sarji saat duduk di sampingnya. "Ini Ci yang namanya Mbah Dirjo. Kemarin yang tak ceritakan sama kamu," bisik lirih Ronald kepada Sarji. "Ada apa, nak? Jauh-jauh ke sini ikut Ronald?" tanya Mbah Dirjo. "Saya ingin seperti Mas Ronald, Mbah. Bisa sukses dan kaya," jawab Sarji. "Oh, jadi begitu maumu, nak?" kata Mbah Dirjo sambil menggerakkan kepalanya naik turun. "Gimana, Mbah? Bisa apa tidak?" tanya Sarji yang penasaran. Bisa, tapi ada syaratnya." "Apa sudah diberitahu sama Ronald syaratnya?" jawab Mbah Dirjo serius menatap Sarji dan Ronald. Ronald hanya menggelengkan kepalanya pelan dan tetap menatap Mbah Dirjo, sedang Sarji hanya menundukkan kepala. Udin sendiri tetap diam dan tak mau ambil pusing atas keinginan Sarji. "Begini, nak, syaratnya." Lantas Mbah Dirjo menjelaskan secara panjang lebar akan tata cara dan syarat yang harus dilalui Sarji. "Iya, Mbah, saya sudah siap. Kira-kira dimulainya ritual kapan ya?" kata Sarji yang tak sabar dan sudah ingin cepat kaya. "Sekarang tidak apa-apa, nak. Sesajanya biar disiapkan temanmu Ronald," kata Mbah Dirjo setelah memberi lampu hijau kepada Sarji, dan ia menoleh ke arah Ronald untuk meminta persetujuannya untuk membantu Sarji. "Iya, Mbah, saya siapkan," jawab Ronald. Selesai kesepakatan, sekitar jam 2 dini hari, Ronald dan Udin kembali ke bawah untuk belanja kebutuhan ritualnya Sarji. Waktu mau turun ke bawah, Mbah Dirjo berpesan, "Nal, ritual temanmu yang satu, Sarji, akan memakan waktu lama. Jadi bawakan bekalnya sekalian." Ronald hanya mengangguk sebagai jawaban sepakat kepada Mbah Dirjo. Kemudian Mbah Dirjo langsung kembali pulang, sedangkan mereka berdua pergi untuk membeli perlengkapan yang disyaratkan. Malam itu juga, Sarji menetap di pendopo dan mulai melakukan ritual bersemedi menghadap ke selatan. Mulai saat itu, perjanjian Sarji untuk mencari kekayaan dunia dimulai.
dan tidak ada kata mundur lagi bagi dia. Nah, sahabat sejuta kisah, bagaimanakah kelanjutan pesugihan Nyi Ratu Blorong ini? Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kelanjutan pesugihan Nyi Ratu Blorong bagian kedua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.